Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Abisanara di Coding Line Channel. Kali ini kita masih melanjutkan serial aplikasi rekam medis episode yang ke-10. Sebelumnya, kita sudah membuat halaman tambah data pasien dan juga skrip input datanya ke database. Di episode ini, kita akan membuat fitur menghapus data pasien tersebut, mengubahnya, dan juga menampilkannya dengan data table. Kita masukin aja alamat web kita, localhost rekam medis app. Saya masih pakai username admin ya, passwordnya. Sekarang menu pasien ini kan masih ngarah ke halaman tambah pasien baru ya. Nah, ini masih rubah nih. Saya pengen ngerubah menu ini, menu pasien ini ngarahnya ke halaman data pasien ya, bukan ke pasien baru. Jadi sekarang kita buka text editor, kita ke template, lalu ke sidebar ya. Nah ini ya, ini menu pasien ya, ini saya hapus. Ini kan masih ngarah ke halaman tambah pasien ya. Nah ini saya arahin sekarang ke halaman indeks ya. Sekarang kita buat filenya ya, kita ke folder pasien, kita buat file baru, saya kasih nama index.php. Isinya kita copy aja dari halaman index punya user ya. Ini Ctrl A, Ctrl C, paste ya. Sekarang kita benerin. Ini kita close aja. Ini saya ganti, bukan user tapi pasien. Ke bawah, untuk security-nya kita ganti ya, jadi begini. Jadi kalau yang masuk ke sini tuh usernya dokter, itu nggak boleh ya, dikirikan dokter ya. Jadi yang boleh masuk ke sini cuma admin dan petugas. Ini kita ganti, bukan data user tapi data pasien. Di sini bukan user baru tapi pasien baru ya. Ini kita arahin ke halaman tambah pasien ya, yang minggu kemarin udah kita buat. Lalu href-nya ini kita arahin ke tambah strip pasien ya. Title-nya juga kita ganti, tambah pasien baru. Untuk header labelnya kita benerin. Ini jadi ID pasien. Ini nama. Ini tanggal lahir. Lalu ini jenis kelamin. Setelah itu telepon. Lalu alamat. Atau copy satu lagi untuk aksi ya. Kita ke bawah. Saya rubah bukan query user tapi query pasien. Ini kita ganti jadi tabel pasien. Ini kita ganti juga. Ini saya hapus ya. Yang pertama untuk nomor biarin ya. Ini saya rubah, ini saya hapus dulu nih. Ini saya hapus. Kita buka echo, PHP echo ya. Lalu $pasien.
tampilin di sini ID-nya ya. Ini ada yang ketinggalan nih. Ini bukan dolar user, dolar pasien. Kita ganti. Ini saya copy aja ya. Setelah ID-nya kita tampilin di sini namanya ya. Setelah nama, saya tampilin di sini tanggal lahir ya. Setelah tanggal lahir, saya menampilin jenis kelamin ya, gender. Ini saya hapus. Kita buat begini. If dolar pasien, kita panggil field-nya itu gender. Sama dengan P ini untuk pria ya. Oke, kita tampilin di sini pria. Saya hapus. Else, kalau bukan pria berarti wanita. Ini saya ganti dolar pasien. Lalu saya copy. Yang atas saya ganti bukan alamat ya, tapi telepon. Ini saya ganti. Kita arahin ke halaman edit pasien ya. Ini kita belum punya nih. Nanti kita buat. Lalu ini dolar pasien ya. Filenya ID. Untuk gambarnya saya hapus. Title-nya jadi edit pasien. Lalu untuk tombol hapusnya kita benerin juga. Jadi proses pasien. ID-nya dolar pasien. Filenya ID. Untuk gambar saya hapus ya. Untuk aksinya kita benerin. Jadi hapus pasien. Ini kita kirim variabel ya. Untuk parameter kalau tombol yang diklik oleh si user itu tombol hapus ya. Kita ganti juga jadi pasien. Title-nya hapus pasien. Save ya. Sekarang coba kita cek. Kita ke dashboard dulu. Ke pasien. Nah ini teman-teman, data pasien punya saya. Saya udah ada 5 data. Sekarang saya mau cek tombol ini ya. Misalnya ini ngarah ke halaman tambah pasien nih. Nah salah ya, misalnya ini bener nih. Ini user nih, misalnya kan pasien nih. Makanya salah dia. Kita benerin ke sidebar. Bukannya ke indeks ya. Kita ke atas. Nah ini ya. Ini misalnya pasien. Kita balik lagi. Kita refresh dulu. Kita klik. Nah bener ya. Kita coba tombol kembalinya. Misalnya ngarah ke halaman data pasien. Nah ada bener. Terus saya mau benerin ini ya. Tanggal lahir ya. Ini kan formatnya masih tahun, bulan, tanggal ya. Saya mau pakai jadi format Indonesia. Jadinya tanggal, bulan, tahun ya. Pertama saya membuat fungsi untuk format tanggal Indonesia ya. Saya mau naruhnya di config. Ke bawah. Nah di sini. Function. Saya kasih nama fungsinya itu in_date. Saya masukin variabelnya dolar tanggal. Pertama saya buat variabel untuk nyimpen tanggalnya ya. $dd sama dengan substring. Saya masukin
$tanggal. Saya ambil untuk tanggalnya itu dimulai dari indeks ke-8 ya, sebanyak 2 karakter. Saya copy. Yang kedua untuk bulan. Untuk bulan itu kita ambil dari indeks ke-5 sebanyak 2 karakter. Saya copy lagi. Untuk tahun ya, YY dimulai dari indeks ke-0 sebanyak 4 karakter. Nah, baru kita tampilin di sini. Return $DD tanggal ya. Lalu pemisahnya saya kasih strip. Kita masukin lagi untuk bulan. Kita kasih pemisahnya strip. Lalu kita masukin tahunnya. $YY. Nah, gini ya. Kita balik lagi sekarang ke sini. Nah, ini tanggalnya ya. Nah, kita pasang fungsi tadi di sini ya. en_date. Tutupnya kita taruh di sini. Save ya. Sekarang coba kita cek. Refresh. Nah, ada berubah ya. Nah, sekarang untuk fitur paginasi dan searchingnya, saya mau pakai data table ya. Kita buka tab baru. Kita ketikin aja di sini data table. Klik di sini. Kita ke example. Lalu ke zero configuration. Tampilan seperti ini ya. Lalu cara pakainya ini, script ini kita copyin di footer ya. Kita ke footer dulu, template footer. Nah, di sini. Kita buka TypeScript di sini. Kita pegang src ya. src-nya kita isi dari sini. Ctrl+C, paste. Lalu kita buat satu lagi. Ini untuk CDN. Ini ya. Ctrl+C, paste ya. Lalu kita perlu juga CSS-nya teman-teman. Nah, ini CSS. Kita copy. Untuk CSS ini kita taruhnya di header ya. Kita ke header. Kita taruh di bawah sini aja. Kasih komentar dulu CSS data table. Kita buka tag link. Lalu href-nya baru kita paste di sini tadi ya. Begini. Kita balik ke index. Lalu di table-nya kita kasih ID. Saya kasih nama my table. Sekarang kita ke footer. Sini. Kita buka TypeScript lagi. Isinya let table, kita buat variabel dulu ya, sama dengan new data table. Isinya kita panggil ID dari table kita, my table. Nah, gini ya. Sekarang kita balik lagi sini, kita refresh, keluar ke dia. Nah, tampil ya data table-nya. Coba kita ketikin di sini, misalkan Andri, jalan ya. Lalu Dewi, udah keluar. Berarti udah jalan nih data table kita. Data table sudah, sekarang saya mau aktifin teman-teman. Tombol hapus ya. Jadi kita sekarang ke proses pasien ya. Nah, ini.
Untuk scriptnya saya copy aja ya, biar cepet ya. Dari proses user. Nah ini kita copy aja nih. Paste. Save. Sekarang kita benerin. Kita ganti. Jadi hapus pasien. Jadi kan di sini soalnya hapus pasien dia. Cek. Nah ini ya, hapus pasien. Lalu gambar kita hapus. Sini delete from tabel pasien ya. Sini bukan user ID tapi ID. Lalu di sini kita pakai kutip, soalnya di sini kita pakai string. Saya hapus, ini untuk gambar kan. Lalu alertnya bukan user tapi pasien. Save, sekarang coba kita cek berhasil enggak. Refresh dulu. Saya mau hapus ini ya, Darwin Ardianto nih. Alertnya keluar ya. Anda yakin mau menghapus pasien ini? Kita batalin dulu. Sekarang kita klik OK. Pasiennya kehapus. Pasien berhasil dihapus ya. Ada kehapus ya, Darwin ya. Coba kita satu lagi untuk Evi Permatasari. Oke. Nah, kehapus ya. Tombol hapus sudah, sekarang kita aktifin tombol ini ya, edit ya. Tapi sebelumnya kita buat dulu halamannya. Kita ke pasien, kita buat file baru. Saya kasih nama edit strip pasien.php. Di sini kita copy dia dari halaman tambah pasien. Header sudah. Kita ke tambah pasien ya. Ctrl A, Ctrl C, paste sini. Title-nya kita benerin. Jadi edit pasien. Lalu security-nya biarin ya. Ini udah bener soalnya. Sekarang saya buat variabel $id sama dengan kita tangkap ID yang dikirim dari tombol edit ya. $_get ID. Kita buat query pasien sama dengan MySQLi query, kita panggil koneksi kita, lalu select bintang from table underscore pasien where ID sama dengan $ID. Kita buat variabel lagi, $pasien sama dengan MySQLi fetch source $query pasien. Ini untuk row-nya ya. Kita ke bawah. Ini bukan pasien baru ya, tapi edit pasien. Lalu di sini saya kasih value ya, untuk nampilin nama pasien. php echo $pasien. Kita panggil filenya itu nama. Tapi sebelumnya di sini kita buat inputan untuk nampilin ID-nya ya. Tapi kita sembunyiin, nggak kita tampilin. Kita buka tag input. Type-nya saya buat hidden. Nggak
Coba kita tampilin. Name-nya ID, value, copy dari sini aja deh. Paste ya, ini ID. Awas ya teman-teman, ini nggak kita tampilin, jadi nggak kelihatan nih. Lalu tanggal lahir, filenya tanggal underscore lahir. Lalu jenis kelamin, di sini kita kasih operator ternary ya, untuk ngecek jenis kelamin si pasien. PHP echo, jika $pasien filenya gender ya, jenis kelamin, sama dengan P ini untuk pria ya, maka kita cek ya, kita pilih. Kalau bukan, kita kosongin aja. Ini ya. Lalu ini kita copy. Ctrl C, kita taruh di sini. Tapi ini kita ganti bukan P tapi W ya. Jenis kelamin sudah, sekarang kita ke nomor telepon ya. Kita copy aja. Sini ya. Copy. Paste sini ya. Kita ganti jadi telepon. Lalu untuk alamat taruh sini ya. Ini kita ganti jadi alamat. Dan value kita hapus. Untuk tombol reset saya hapus saja. Name saya ganti bukan simpan ya, tapi update. Ini saya ganti juga jadi update. Sekarang coba kita cek tampilannya ya. Kita refresh dulu. Ke sini. Nah, tampil ya. Nama, tanggal lahir, jenis kelamin ya, telepon dan alamat. Sekarang kita aktif ini tombol update-nya. Kita ke proses pasien. Untuk script update data pasien kita copy aja ya dari tambah pasien. Kita paste sini. Nah, sekarang kita benerin. Ini bukan tambah tapi update. Untuk nama, tanggal lahir, gender, telepon, dan alamat sudah ya. Sekarang tinggal kita benerin ini ID-nya. Ini bukan begini. Ini kita copy. Kita paste sini. Ini diambil dari input box yang kita hidden tadi ya. Name-nya ID. Sekarang ini kita benerin. Saya hapus. Kita buat jadi begini. Update tabel underscore pasien set yang pertama itu untuk nama, sama dengan $nama. Saya copy. Yang kedua untuk
tanggal underscore lahir. Dolar, tanggal lahir. Saya copy lagi untuk gender ya. Dolar gender. Lalu copy lagi untuk telepon ya. Satu lagi untuk alamat. Dolar alamat. Awas ya, di sini kita nggak pakai koma nih, jadi mesti dihapus nih. Kalau nggak jalan. Where ID sama dengan dolar ID. Sekarang kita benerin alatnya. Ini bukan pasien baru, tapi data pasien. Ini bukan tambah pasien, tapi index.php. Ini bukan diregistrasi ya, tapi diperbarui. Save ya. Sekarang kita cek. Kita balik dulu. Kita ke sini. Sekarang saya ubah di sini namanya jadi Umi Rismala. Tanggal lahirnya saya buat jadi 1992. Jenis kelaminnya wanita. Nomor teleponnya 0721 123 456. Alamatnya bukan di Gedung Air, tapi panjang. Kita update ya. Ups, ada yang salah ya. Kita balik dulu. Ini belum berubah. Kita kembali dulu ya. Kita refresh. Belum berubah ya. Kita cek. Oh, ini belum dirubah nih. Masih simpan, mestinya kan update dia. Ini diambil dari, nah ini ya, gamenya update nih. Kita coba lagi. Saya ganti jadi Umi Rismala. Tanggal lahirnya jadi 1992. Kelamin wanita, nomor telepon 0721 123 456. Alamat panjang. Kita coba update. Data pasien berhasil diperbarui. Oke, udah berubah ya. Tadinya kan Andre Alprianto nih, sekarang jadi Umi Rismala. Kita coba satu lagi. Saya ganti jadi Irwansyah. Tanggal lahirnya jadi 2001. Jenis kelamin pria, nomor telepon 0812 345 678. Alamatnya Kedamaian. Update berhasil. Nah, ada berubah ya. Jadi teman-teman, sudah berhasil membuat fitur menghapus data pasien, mengubah, dan juga menampilkannya dengan data table. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Supaya channel kita dapat terus berkembang. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah di Coding Line.